Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 16 Januari 2024, Pekan Biasa kedua. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 16, ayat 1 sampai dengan 13. Setelah Raja Saul ditolak, Tuhan bersabda kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Maka Tuhan bersabda, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang disabdakan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawab Samuel, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu mereka itu masuk. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Dia ini tidak dipilih Allah." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan bersabda, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Pembacaan diambil dari Injil suci menurut Markus, bab 2, ayat 23 sampai dengan 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam,
dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan, juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, setelah Saul ditolak, Tuhan memilih Daud, anak bungsu Isai, menjadi raja. Tuhan tidak melihat apa yang tampak di mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam bacaan Injil, orang Farisi mengkritik perlakuan para murid yang memetik gandum pada hari Sabat. Yesus membela para murid dengan pemahaman Raja Daud tentang hidangan persembahan. Manusia bukan untuk hari Sabat. Tindakan Daud tentang makanan dipakai Yesus untuk menjelaskan pentingnya melihat situasi yang ada. Hari Sabat diadakan untuk kesejahteraan manusia dan bukan sebaliknya. Bila kita tahu ada orang kelaparan, apa yang kita perbuat? Hanya berdalih atau ingin membantu? Mari kita berusaha memberi bantuan meski tidak diminta. Kadang kita perlu mengesampingkan aturan demi berbagi dengan sesama kita yang kelaparan. Laksanakanlah, itu perintah Tuhan. Bukan dengan cara suka pamer, tetapi lakukan dengan wajar atau tersembunyi. Tuhan melihat hati kita lewat perbuatan baik yang tersembunyi. Kesatuan itu sejak semula dianugerahkan Kristus kepada gerejanya, diambil dari Katekismus Gereja Katolik 820. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, aku mengucap syukur untuk hari ini. Maafkanlah bila aku seringkali mengabaikan ajaran kasih-Mu dalam perbuatanku. Betapa mudah aku mengadili sesama, menilai hanya berdasarkan apa yang tampak secara lahiriah, tidak melihat hati dan memahami apa yang sesungguhnya terjadi dan dialaminya. Ampunilah aku, Tuhan. Bantulah aku untuk selalu membarui diriku. Ajarilah aku agar berani melihat orang lain dengan cara pandang baru, dengan belas kasih dan cinta seperti yang Kau teladankan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.